Halo Scouting Friends, kembali lagi ke channel Rover Nino. Hari ini saya akan mereview karabiner yang sering saya pakai ya. Pada video short saya sebelumnya, nah itu saya bersih-bersih pohon belimbing di depan sanggar ya. Ada teman saya yang bertanya, peralatannya dong mas direview gitu. Oke, akhirnya saya bikinkan video satu persatu. Nah ini adalah salah satu alat yang sering saya pakai untuk latihan, ya sekedar latihan pro seeking, rappelling, ya nyantai di depan rumah atau di depan sanggar. Nah ini adalah karabiner, tidak ada mereknya ya. Ini di Shopee banyak berseliweran ya, di toko online tuh banyak, harganya sekitar 50 sampai 70 ribu macam-macam ya. Oh ya, disclaimer ya, saya tidak di endorse ya. Jadi ini murni review saja saya sebagai pengguna. Nah ini saya beli tahun 2020. Nah, saya punya 3 yang sering saya pakai. Nah ini tidak ada mereknya. Nah, cuman ada yang bilang ini kok katanya keluaran Sinda, ada yang bilang keluarannya NTR gitu. Saya nggak tahu ya, yang benar yang mana, dan saya belum menemukan literatur resminya siapa sebenarnya produsennya. Cuman di sini tertulis CE032. CE itu Certified Europe ya kalau nggak salah. Ya semoga saja memang sudah tersertifikasi CE betulan ya, karena di sini nggak ada logo UIAA-nya, jadi saya nggak berani pakai di ketinggian lebih dari 10 meter ya. Saya hanya pakai 5 sampai 10 meter doang ini. Cuman selama 4 tahun penggunaan ini ya nggak ada masalah sih. Ya, oke langsung saja. Di sini bentuk karabinernya itu delta dengan model pengunci screw ya. Ini karena sudah 4 tahun penyakitnya karabiner screw itu ya gini. Ada suara-suara alamnya ya. Suara berdecit ini. Nah, ini sudah lumayan lama ya, 4 tahunan, dan mungkin ini akan saya pensiunkan demi keamanan ya, karena sudah 4 tahun. Banyak teman-teman saya menyarankan kalau alat climbing tuh kalau udah mendekati 5 tahun tuh mending dikarantina mas, daripada resiko gitu. Ya bagus sih sarannya sih, cuman buat orang yang low budget tuh kadang-kadang maksain pakai gitu kan. Nah itu sebenarnya dihindari ya teman-teman ya. Ini nggak lama saya akan cari penggantinya ini karena mau saya istirahatkan gitu. Nah ini bahannya aluminium teman-teman, alloy ya, jadi ringan ya. Tidak seperti karabiner baja atau karabiner besi ya, yang oval gitu bentuknya biasanya. Ini lebih ringan, dan ini enak sekali kalau dipasangkan di harness tuh nggak kerasa berat gitu kan, karena bahannya alloy. Di sini tertulis 25 kN ya. Ini 25 kN tuh kalau ada beban di sini dan di sini ya, sedangkan 7 kN kalau ada beban di atas dan di bawah ini. Ini ya seperti karabiner bermerek pada umumnya lah ya. Beban 25 kN, 25 kN itu sekitar 2500 kilo atau 2,5 ton. Jadi beban yang bisa ditahan segitu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Selama 4 tahun penggunaan sih nggak ada masalah ya. Nggak pernah jatuh, nggak pernah ada accident yang menyebabkan cacat di karabiner ini. Hanya saja ya karena ini pernah digunakan untuk apa ya, itu dulu kalau nggak salah waktu flying fox gitu, teman ada yang kekurangan karabiner, terus ini jadi kayak apa ya, jalur tali pengeremnya itu loh, jadi catnya tuh habis ya, catnya warnanya memudar gitu kan ya, seperti alat-alat climbing umumnya lah, kayak figur 8 tuh kalau sering dipakai ya hilang lama-lama led apa catnya gitu karena gesek-gesek karmantel. Kemudian ini sistem screw ini seperti pada umumnya karabiner screw ya. Alangkah baiknya tuh ya teman-teman diminyai lah ya, buat teman-teman yang punya screw gitu, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya aja lah biar nggak terlalu berdecit. Biar nggak kayak tempat saya ini. Cuman ini yang saya anehnya di bagian ring belakang screw ini, pembatas screwnya ini kok malah berkarat gitu. Jadi saya curiga bahannya yang ini tuh bukan alloy, yang bagian bawah ini besi gitu. Kalau yang atas sih alloy ya, jadi nggak ada karat, nggak ada apa sama sekali, nggak ada tanda-tanda karat. Kalau yang bawah ini nggak tahu kenapa kok berkarat gitu pada ring pembatas skrunya ini. Mungkin
ya pasti bahannya besi, ini bukan bahan aluminium atau alloy. Tuh. Ada satu karabiner saya yang seperti ini tuh trouble di skrunya ya. Jadi dia tidak bisa muter lagi. Mungkin karena aus ya. Ulirnya di dalam ini aus. Jadi itu sudah saya istirahatkan lah, jarang saya pakai. Nah ini buat teman-teman yang pengen mainan ya mungkin pro seeking lah, atau ya buat belajar gitu, yang ketinggiannya pendek-pendek di depan rumah atau di pohon depan teras dan sebagainya, yang tingginya cuma 5 meteran gitu, bisa sih untuk pengenalan gitu, untuk latihan pro seeking pendek-pendek gitu. Kuat sih, nahan sudah bisa, cuman ya saya nggak berani bawa di ketinggian lebih dari 10 meter ya. Ini bukan enggak ada aturannya sebenarnya, cuman saya hanya menetapkan batas itu untuk diri saya karena saya belum tahu sebenarnya sampai seberapa kekuatan karabiner ini. Kalau teman sih ada yang bilang di YouTube, ada reviewer juga yang udah pernah ngetes gitu kan, tapi itu mereknya Sinda. Saya nggak tahu apakah ini turunan Sinda gitu. Kalau yang di video reviewer YouTube itu mereknya Sinda dan dia bisa menahan sampai 30 kN ya, meskipun tulisannya 25 kN gitu. Oh ya, disclaimer ya, saya tidak di endorse sama produsen, jadi ini hanya murni sebagai pengguna aja saya yang review ya. Itu teman-teman review karabiner alloy ini, semoga bisa memberi informasi kepada teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pramuka.